Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Astri Nur Istiami dan Pak Tirto Prakoso di kuliah Ekonomi Teknik dan Manajemen Produksi. Setelah membahas dua kelas estimasi biaya modal pabrik yang paling sederhana minggu lalu, minggu ini kita akan membahas metode yang lebih mendetail. Sebelumnya, kita bahas dulu ya terkait komponen-komponen penyusun biaya modal. Pada kelas estimasi order of magnitude serta study, komponen-komponen ini disederhanakan dalam faktor tertentu. Kita akan bahas faktor-faktor ini secara lebih rinci ya. Pertama, dari harga alat tunggal alias purchase cost. Kedua, biaya instalasi termasuk perpipaan, insulasi, fondasi dan struktur, instrumentasi, serta komponen elektrik, dan pengecatan yang berkaitan dengan alat. Ketiga, upah-upah buruh yang dikeluarkan dalam rangka instalasi alat dan perangkat di poin 1 dan 2. Ketiga komponen ini disebut sebagai komponen pengeluaran langsung alias direct project expenses. Selanjutnya, ada komponen yang meliputi biaya-biaya pengiriman menuju lokasi pabrik, asuransi, serta pajak. Komponen ini seringkali disingkat sebagai FIT alias Freight, Insurance, and Tax. Selanjutnya, biaya construction overhead, seperti honor-honor untuk supervisor, upah untuk buruh yang cuti sakit, pesangon, asuransi, dan sebagainya. Lalu, contractor engineering expense, meliputi honor serta overhead yang dibayarkan kepada anggota tim proyek pada proses engineering, drafting, dan manajemen. Ketiga komponen ini disebut sebagai komponen pengeluaran tidak langsung alias indirect project expenses. Di luar komponen-komponen tersebut, ada kontingensi yang perlu dipertimbangkan untuk mengakomodasi kejadian tak terduga. Misalnya, hari kerja yang terbuang karena cuaca yang membahayakan, perubahan desain, kenaikan harga bahan, dan lain sebagainya. Lalu ada juga kontraktor fee atau biaya yang dibayarkan kepada pihak kontraktor yang besarnya tergantung jenis pabrik dan faktor lainnya. Selanjutnya ada juga biaya penyiapan lokasi, meliputi pembelian lahan, instalasi listrik, air, saluran pembuangan air, konstruksi jalan, trotoar, dan tempat parkir. Kemudian gedung-gedung pendukung alias auxiliary building, meliputi kantor-kantor administrasi, control room, bengkel, dan gedung-gedung layanan seperti kantin, ruang ganti, dan klinik. Terakhir, off-site dan utilitas, meliputi penyimpanan bahan baku dan produk, fasilitas loading dan unloading bahan baku dan produk, persiapan sistem utilitas, persiapan fasilitas pengendalian limbah, dan sistem perlindungan kebakaran. Ketiga butir terakhir ini disebut sebagai komponen auxiliary facilities. Oke, sekarang kita bahas sekilas tentang estimasi FCI kelas preliminary. Secara umum, estimasi kelas ini serupa dengan estimasi kelas tadi, yang menggunakan pendekatan pemfaktoran. Yang termasuk metode kelas ini adalah metode Chilton, Peters-Timmerhouse, Holland, Happel, dan sebagainya. Untuk kuliah ini, kita tidak akan membahas metode-metode berikut. Prosedur pengerjaan metode-metode ini dapat kalian lihat di buku Cooper. Berikutnya, kelas Definitive Estimate. Hasil estimasi biaya kelas definitif ini sering disebut sebagai engineering estimate. Estimasi sekelas ini baru dapat dihasilkan melalui front-end engineering design alias FEED. Hasil estimasi inilah yang digunakan sebagai harga acuan untuk pembukaan tender DED dan pencarian kredit pendanaan proyek. Yang termasuk ke dalam estimasi kelas ini adalah metode Hirsch and Glazier serta metode Guthrie. Nah, kita akan membahas metode Guthrie alias modul costing untuk mewakili estimasi kelas definitif. Di segmen video berikutnya ya. Sampai jumpa!